Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah fil zahir wal batin wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasawuf yang kita kaji di masjid ini yang saya bawakan ini, kalau disebut golongannya atau macamnya masuk dalam kategori golongan tasawuf amali. Tasawuf itu ada bentuk akhlaki. Kalau akhlaki dia modelnya seperti Al-Ghazali, takhalli, kosongkan diri hati dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, mengisi dengan sifat terpuji. Kosongkan hati dari sifat takabur, ujub, riya, sombong, hasad, dengki, suka usil sama orang. Baru diisi dengan sifat terpuji, syukur, sabar. Maka disebut dia akhlaki, lewat akhlak. Baru nanti tajalli, setelah bersih qalbu kita, maka kita bisa menyaksikan kenyataan asma'nya, kenyataan af'al Allah, kenyataan sifatnya, sampai pada kenyataan nurjat atau jatnya. Kalau tasawuf amali ini membersihkan qalbunya, itu pendekatannya lebih banyak kepada berzikir, ya, beramal, amalan-amalan zikir. Maka tasawuf amali ini nanti dia lebih kepada dunia spiritualnya, tarekatnya, ya, amalan tarekat. Maka buku yang kita pakai ini, yang saya pilih adalah Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia. Ini hanya mudah sekali dipahami bagi orang-orang yang menjalani tarekat, ya. Karena ini hasil dari olah rasa, hasil dari kedekatan kepada Allah, menjalani Al-Quran, perintah Al-Quran, sunnah Nabi, dan zikir-zikir, sehingga menghasilkan laduni, ilham-ilham. Di mana laduni itu akan memerinci bahasa-bahasa Al-Quran yang global, bahasa-bahasa hadis yang sulit dicerna, dia bisa jelaskan lewat ilmu hikmah yang Allah berikan kepada para wali, ulama-ulama rasikhuna fil ilmi. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani, karena beliau ini semasa hidupnya bisa dikatakan diakui seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan keimanannya, kewaraannya, keistiqomahannya, termasuk karomahnya yang banyak. Dan salah satu karomah yang paling banyak yang diriwayatkan secara mutawatir, kalau dalam bahasa hadis, kalau hadisnya mutawatir, mengingkarinya jadi kafir, gitu kan? Karena riwayat sahabat ramai. Yang paling banyak karomahnya diriwayatkan secara mutawatir oleh ratusan ribuan orang, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang diberi gelar, ya, ada yang beliau mendapat gelar dari Allah, namanya Sultan Aulia, rajanya para ulama, rajanya para wali, ya. Dan beliau juga termasuk Nasirul A'zam, kalau bahasa ilhamnya
Allah menyebut beliau Nasirul A'zam, penolong agama yang agung. Dialah yang menolong agama Allah agar manusia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di masanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang lalu kita sudah membahas tentang rasa dan ruh. Ya. Tadi saya sebut kalau orang bertarikat menjalaninya gampang memahaminya. Saya dulu sebelum bertarikat dan mengolah rasa termasuk sangat susah memahaminya, Pak. Walaupun sudah gelarnya doktor. 2011, 2010 saya sudah doktor. Waktu itu saya dikasih teman saya buku. Ya. Namanya Rasa Rohani, nama buku itu judulnya. Saya tidak paham. Saya anggap waktu itu, ini kok ngaji rasa. Manusia dilebihkan kan dari makhluk lainnya, binatang, tumbuhan, karena akalnya, bukan karena rasanya. Kalau rasa-rasa, binatang pun punya rasa. Ternyata bukan begitu. Rasa itu, ya, itu diletakkan di ruh kita. Ruh kita itu dia punya pakaian rohani berlapis-lapis, 4 lapis yang kemarin kita sebut. Ada lapisan alam syariat, ini ruh jismani, maka amalan syariat itu cenderung kepada amalan lahir. Ada lapisan tarekat, ini namanya ruh ruhani, rasanya namanya rasa nafsani. Beliau menyebutnya ruh sayrani alawani, ini lebih halus. Baru lapisan ketiga namanya ruh sultani, ini terhubung ke alam namanya alam jabarut. Surganya di dalamnya ada surga Firdaus. Nah, di rasa ini baru nanti kita mendapatkan kekhusyukan level tinggi. Baru yang terakhir yang namanya ruh kudusi, ruh yang paling suci, yang paling dalam, yang beliau sebut dengan istilah lain di sini tiplul ma'ani, bayi ma'nawi. Itu kita temukan sesudah kita benar-benar bersih rohani kita, qalbu kita, baru dia melahirkan ruh kudusi, baru muncul seperti terlahir kembali. Kalau bahasa Nabi itu sering disebut di dalam hadis kakharajat min batni ummihi, bersih dari dosa seolah-olah baru keluar dari batni ummihi, dari rahim ibu. Batin artinya perut. Ilmu batin sebenarnya sebahagian mursyid kita menyebut ilmu rahasia perut, karena di perut itu ada rahasia yang sangat dalam. Nah, cuma saya tidak boleh mengajarkan yang ilmu ini karena dia lebih rahasia. Yang boleh kita ajarkan, yang diajarkan mursyid dibolehkan saya ajarkan, yang tidak bolehkan saya membatasi diri karena beliau tidak izin. Karena rahasia, dalam rahasia itu ada yang belum waktunya mungkin ya, atau mungkin beliau punya kebijakan sendiri sehingga tidak boleh dibongkar ke umum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bab selanjutnya untuk mencapai makom-makom yang tadi, keadaan-keadaan untuk memahami ilmu ruh tadi, ilmu rafa dalam perjalanan spiritual, beliau memberi pengantar dengan istilah pibayan adadul ulum, menjelaskan ilmu dalam agama. Beliau menyebut ilmu agama ini dibagi 12 panah, ada 12 macam, 12 bab. Ya, demikian juga ilmu batin. Jadi ilmu zahir syariat, ilmu batin ini juga ada 12. Ya.
Ini dipelajari nanti menurut bainal awam wal khawas wa akhas. Dipelajari oleh umat Islam sesuai dengan makomnya. Ada tingkat orang awam, ada tingkat khas, ada tingkat orang yang lebih khas. Ala qadril istiqdad, sesuai dengan kesiapan diri kita, rohani kita. Mohon maaf kalau saya mengatakan begini, di dalam ilmu tarikat ini, ilmu batin ini juga, itu bisa diibaratkan dengan ilmu umum tingkat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu kan. Jadi kalau materi kuliah S1 dikasih sama anak SD, SMP, ini jadinya bisa stres, gila nantinya kan kalau dipaksain. Apakah ini logika ini bisa dicerna? Semua kita bisa merasakan. Sinus kosinus tidak cocok dikasih sama anak SD, SMP. Belum waktunya. Ada nanti masanya untuk belajar. Maka kalau nanti dipaksakan, kita tidak paham. Dipaksa-paksa juga tidak paham. Ini kesulitan ilmu rasa, ilmu ruh itu di situ, Pak. Ya, karena ilmu rasa itu sangat mudah dipahami bagi orang yang mengalami, merasakan. Tapi kalau tidak mengalami, tidak merasakan, sangat sulit gitu. Maka tunggu dulu kita sampai merasakan waktunya, baru nanti dikasih tahu. Nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, dia berjenjang, harus sabar. Sederhana misalnya, ketika kita tak pernah makan durian, orang cerita durian, kita bingung macam mana rasa durian itu. Ya. Durian montong macam mana rasanya, durian Medan macam mana bedanya dengan montong. Kalau kita nggak pernah rasain, apapun cerita orang, kadang-kadang nggak bisa mencerna kita. Kita nggak tahu, nggak nyambung. Ini kesulitannya mempelajari ilmu tarikat tasawuf dalam bentuk amal itu di situ. Harus bersabar ini berjalan, menjalaninya. Kalau tak paham tanyakan, kalau sudah dijelaskan masih belum paham, berarti belum merasa. Ya, maka ada istilah frekuensi. Kalau frekuensinya tak nyambung, dipaksa-paksa juga nggak nyambung, Pak. Bapak mutar di FM, sementara tetangganya cerita radio di SW1, yang nggak nyambung. Tapi kalau Bapak mutar di FM, tahu isi FM semua, tetangganya cerita radio yang ada di FM. Jadi gelombangnya ada ini, ada pemancar ini, ada Sinta, ada ini macam-macam. Bapak ngerti, oh iya Sinta itu 90 FM, ada yang 101 FM. Jadi paham kita, Pak. Tapi kalau dibawanya ke cerita SW1, kita nggak nyambung. Kenapa? Karena kita belum pernah buka SW1 gitu ya. Itu mohon maaf. Maka disitulah makanya Al-Ghazali sendiri menyarankan kita sebelum belajar tarikat tasawuf secara mendalam, maka seorang mukmin itu sangat dianjurkan menguasai syariat dulu. Syariatnya kuatkan. Nah, yang kita khawatirkan nanti meringankan syariat. Kan ada orang belajar ngaku-ngaku tarekat tasawuf, ujung-ujungnya nggak sholat. Ada kan? Kalau cerita ketuhanan sampai ke langit ketujuh dia bahkan. Kalau ditanya cerita lagi sholat nggak sholat dia. Repot kan? Nah, itu makanya dia bertahap belajar dan seterusnya. Nah, disinilah nanti boleh menjelaskan. Beliau mengatakan, ya, ilmu ini masing-masing syariat dan hakikat 12. Kemudian kalau di al-ulum munhasirah, kalau diringkas kata beliau, maka dia jadi 4 saja. Yang pertama, ilmu zahir syariat. Ilmu agama kita ini, syariat Islam ini, ada ilmu zahirnya yang tampak. Sholat ke masjid, puasa, zakat, haji, ini tampak. Yang kelihatan mata, kasat mata. Kelihatan mata,
kasat mata, ilmu zahir itu tersambung ke alam nyata, alam yang tampak. Bahasa lainnya alam nasut wilayahnya. Ya, ibarat radio tadi gelombang FM, sinyalnya kuat, orang bisa lihat semua. Ya. Zahir syariah ini berkaitan dengan perintah larangan dan hukum-hukum Islam. Maka ilmu syariat sekarang di kampus yang dipelajari hukum-hukumnya, yang disebut dengan istilah lain fikih, gitu ya, fikih. Kemudian yang kedua, asani batinuha, ilmu batinnya syariat. Batinnya syariat, syariat itu ada batinnya. Ya, ilmu dalaman dari ilmu syariat itu apa? Beliau menyebutnya dengan istilah ilmu thariqah, jalan. Nah, beliau membahasakannya begitu. Ya. Ini jahirnya serbat, batinnya apa ini? Batinnya benang, benar? Ya kan? Batin dari benang apa? Kapas, ya kan? Nah, kalau nanti ada orang bilang ini kapas ini, Bapak percaya nggak? Pasti Bapak bilang gila, itu mah kapas kata jadi kan? Dia udah melihat batinnya. Tapi kalau dia bilang ini kapas ini, oh saya paham. Maksud dia asalnya awalnya dari kapas, paham? Jadi kalau Bapak nanti menguasai ilmu hakikat nggak bersyariat, jadi orang syariat nanti bilang Bapak gila. Bisa begitu loh. Kenapa? Karena Bapak bilang ini kapas. Nah, orang yang nggak mengerti hakikat ini, dalamannya, dia akan bilang gila itu. Benar? Asa kayak gini kapas. Jadi kalau dia ke toko nanti, dia nanya, Pak, ada jual kapas katanya. Dikasih kapas, bukan begini, yang untuk begini katanya kan. Oh itu bukan kapas, itu serban, kan begitu. Nah, itu maksudnya, kira-kira begitulah mudah melakukannya. Syariatnya ini bentuk surah yang sudah tampak nyata, namanya serban. Torikatnya batin dari syariat itu, nah itulah namanya benang. Ini kan dari benang kan, ya kan? Nah, tapi kalau kita sebut ini benang, ini bukan serban, kan? Akhirnya adu lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya kalau kita sudah paham ilmunya, lapisannya, oh kita tahu maksudnya. Tapi kalau kita belum paham, kita nolak. Nggak bisa dipaksa juga, nggak bisa Pak. Macam mana pun pasti nolak. Dan penyebab ilmu tasawuf ini banyak ditolak, salah satunya itu. Makanya tidak banyak orang yang mampu memahaminya, maka disebutlah khawas, khusus, khawasul khawas. Begitu bahasanya. Nah, ya. Kemudian batin thariqat. Jadi batin dari tarikat tadi, itulah namanya ma'rifat. Batin tarikat. Nah, jadi antara serban, syariat, benang, tharikat, kemudian kapas. Ini ma'rifatnya. Ternyata ini serban nih. Aslinya, asalnya, hakikatnya secara ma'rifat adalah kapas. Nah, jadi tahu Bapak dalamannya gitu. Nah, itulah yang disebut ma'rifat itu. Yang melihat dalamannya. Nah, tapi nanti ketika kita bicara dengan orang syariat, ya kita harus sebut serban. Jangan Bapak bilang ini seperti tadi, ini kapas ini, berkelahi lah Bapak nanti sama dia kan. Ya itu. Maka mengajarkannya pun, menjelaskannya sesuai dengan, kalau bahasa Pak Syekh tadi, ala qadri isti'dad, kesiapan akal tadi. Ya. Kalau akal kita sudah siap, Bapak Ibu, akal ini pun yang kemarin saya jelasin 4 lapis. Ada namanya akal yang paling luar, akal ma'adi. Akal tharikat namanya akal ma'asyi. Akal ma'rifat namanya akal zamani.
Akal hakikat namanya akal kulli. Jadi itu begitu dia Pak. Nabi itu akalnya akal kulli, walaupun gak profesor, tapi ngalahin semua profesor. Gak perlu dia masuk perguruan tinggi. Nah, dengan akalnya sudah tinggi, akal kulli. Ya. Tidak sama dengan akal orang biasa. Warabi batin bawatin. Batinnya batin. Nah, batinnya batin, ilmu batinnya tarekat, makrifat, batinnya batin. Jadi batin dari ilmu makrifat, batinnya ilmu batin, inilah yang disebut hakikat. Ya. Begitulah beliau membahasakannya. Ya. Jadi ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian terdapat satu hadis yang sering digunakan dalam ilmu tarikat tasawuf ini. Umpamanya begini, beliau mengumpamakan Nabi SAW bersabda, syariat itu pohon. Ya, syariat pohon. Semua orang bisa lihat pohon besar. Tarikat itu cabangnya. Nah, kalau kita rinci lihat pohonnya, cabangnya kelihatan, makin kecil dia. Kemudian makrifat itu daunnya. Ya. Bagi yang jeli dilihatnya daunnya, oh daunnya ternyata ada warna hijau, ada kuning, ada yang sudah coklat, sudah rusak. Kemudian hakikat itu buahnya. Nah, gitu perumpamaannya. Jadi syariat itu tiangnya, pohonnya, semua orang tahu itu pohon durian. Nah, kemudian cabangnya itulah tarikatnya, daunnya itulah ma'rifatnya, kemudian buah durian itulah hasilnya. Ya, itulah yang disebut dengan hakikatnya. Ada perbedaan istilah antara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Ghazali. Kalau Imam Ghazali syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jadi ma'rifat paling tinggi. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat. Nah, jadi hakikat yang paling tinggi. Itu bedanya, penggunaan istilah aja. Ya. Cuma kalau tahu kita bedanya, tahu kita nanti, oh ini Pak Syekh, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Imam Ghazali. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Al-Qur'an kata beliau meliputi ilmu ini. Maka di dalam bahasa Nabi, bahasa Imam Ali juga sahabat sering ngomongkan, Al-Quran itu dia punya lapisan makna. Ada makna syariatnya, ada makna tarikatnya, hakikatnya. Dia punya lapisan. Maka ada nanti tafsir, ada takwil. Al-Quran itu kan untuk semua dimensi alam, benar? Ya kan, untuk semua makhluk, berlaku untuk seluruh dimensi. Jadi makna Al-Quran itu di dimensi alam syariat begini, di dimensi alam tarikat begini, di dimensi alam hakikat, alam ma'rifat begini, dimensi alam ma'rifat, hakikat begini. Nah, jadi nanti bisa ada perbedaan seperti tadi itu. Ya. Tapi sebenarnya itu juga hanya itu. Kapas ini benang, itu juga dia. Cuma cara memaknainya tadi itu bisa beda. Nah, bagi orang yang menguasainya, dia maklum, pahamnya dia itu. Tapi bagi orang yang tidak mengerti asal dari kain ini adalah kapas, berkelahi dia, Pak. Dikelahinya orang hakikat. Karena dia tidak tahu maksudnya gitu ya. Maka bahasa Imam Ali apa? Atau Nabi juga sering bilang kan, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ngomong sama manusia sesuai dengan tingkat akalnya. Nah, kenapa Pak Syekh bisa menjelaskan gini? Karena dia sudah sampai dibongkarnya. Jadi bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Kalau kita belum sampai kan nggak bisa kita jelasinnya, Pak. Nah, itu sebenarnya. Nah, bagi orang yang sudah sampai seperti beliau ini bisa jelasin. Nah, kita yang menjalani mudah memahaminya. Karena dimudahkannya kita memahaminya gitu. Pakai logika gitu ya. Ma'asyiral muslimin, maka ilmu syariat dengan hakikat
tarikat termasuk antara wahyu dan akal itu tidak pernah bertentangan. Wahyu dan akal itu tak bertentangan. Hanya saja kadang kita tidak bisa memahami hakikat wahyu, ma'rifat wahyu itu saja. Kalau bertentangan nggak pernah. Ya. Akal itu kan itu salah satu karunia Allah yang sangat besar. Dan kita memahami Al-Quran, Sunnah, Hadis pakai apa? Memahaminya pakai apa? Ya pakai akal kan. Cuman akal ini lagi-lagi bertingkat, berlapis. Pakai akal kulli, akal awam, akal jamani, atau akal apa gitu. Nah, ini tergantung tingkat spiritualnya ya, tingkat kedalaman, kehalusan, tingkat kecerdasan. Ini seperti tadilah. Ya, ada tingkat SD, SMP, SEMO, S1, S2, S3 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka beliau mengatakan ya, Al-Quran mencakup 4 bagian ilmu tersebut, baik dalam lafaz yang jelas maupun dalam bentuk isyarat. Ya, baik ilmu tafsir atau takwil. Maka nanti kalau tafsir ini diperuntukkan untuk orang awam, kalau takwil itu diperuntukkan untuk rasikhuna fil ilmi. Jadi kalau bahasa saya, mohon izin Bapak-bapak Ibu, yang membedakan manusia itu, level manusia itu adalah bukan mau kita, Allah sendiri. Karena Allah dalam Quran mengungkapkan warasikhuna fil ilmi. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Warasikhuna la ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat illallah, kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang yang rasikh, orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, itu ada 2 tafsir kan, 2 sahabat mengatakan wakafnya di Allah, satu lagi mengatakan wakafnya rasikhuna fil ilmi. Jadi ayat mutasyabihat itu bisa diketahui orang Allah dan orang yang rasikh dalam ilmu. Kalau nggak rasikh nggak bisa. Makanya takwil itu kita ambil nanti dari ulama rasikh. Ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah seorang dari yang rasikh, kata Ibnu Abbas. Beliau sendiri mengatakan begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau menyebut rasikh itu adalah ya, orang, istilah rasikh ini artinya kuat, kokoh, teguh dalam mengemban ilmu, seperti pohon kurma, akarnya menancap kuat dalam tanah, cabangnya menjulang ke langit. Sifat rasikh ini adalah hasil dari melazimkan kalimat thayyibah di dalam lubuk hati yang dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasil dari la ilaha illallah. Ya mungkin kita la ilaha illallah sudah masuk ke lubuk hati paling dalam, dan sudah ratusan ribu atau jutaan lapas itu tersebut di kolom kita sehingga bersih, baru kebuka rahasia-rahasia ketuhanan. Ya, secara teori dan praktek, tarikat itu kan dia teori praktek. Kalau saya tanya, siapa yang paling mengerti rahasia Bapak? Yang paling tahu rahasia Bapak siapa? Rahasia kita yang paling tahu siapa? Bahkan kalau dia teliti bisa sampai dari ujung kaki, ujung rambut kita tahu dia. Letak pano, kudis, cacat kita tahu dia. Siapa yang tahu itu? Siapa? Pasti istri kita. Pasti orang yang paling dekat sama kita. Bener? Bener kan? Kalau saya tahu nggak rahasia Bapak? Ya nggak tahu. Yang jauh sama Allah tak diberitahu Pak.
yang dekat sama Allah, itulah yang lebih tahu rahasia ketuhanan. Kita sangat bersyukur, beliau yang dekat sama Allah, dia bongkar sirah-sirah, bagian-bagian dari rahasia. Dituliskannya bukunya, Pak. Sangat bersyukur kita, terbantu. Dan kita bisa buktikan kebenaran ilmu ini kalau kita menjalaninya. Benar semua nanti, tidak ada yang salah. Asal kita ikut yang beliau sampaikan, jalannya benar. Jadi pembuktiannya ini dengan mengamalkan. Maka guru-guru kita bilang, mau kasyaf apapun ilmu orang harus dibuktikan. Karena dalil yang paling kuat adalah pembuktian. Kalau sudah dibuktikan, baru dia benar. Baru dia benar pemahamannya. Kalau tak bisa dibuktikan, itu omong kosong aja. Tafsirnya salah. Nah, kalau musik saya begitu, Pak. Buktikan. Dia punya kasab, dia katakan begini, buktikan. Kalau salah tidak benar. Harus buktikan. Nah, termasuk ilmu ini. Nah, sampai beliau membahasakan begitu. Dalil yang paling kuat itu pembuktian. Kalau sudah terbukti, ya mau cuman lagi sudah terbukti kan? Itulah dalil paling kuat. Kalau kita kan dalil paling kuat ada ayatnya, teks. Teks itu, ayat itu kalau kita pahami, pemahaman orang terhadap teks kan bisa berlevel, beda-beda kan. Ulama tafsir kan beda-beda, bisa beda memahami ayat. Mana yang paling benar? Yang paling benar yang terbukti. Nah, begitu dia, Pak. Yang terbukti dia bisa dibuktikan. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Kuasa? Buktinya dia tolong Nabi Muhammad dari anak yatim, dari orang lemah, bisa menguasai Mekah Madinah seluruh jazirah Arab. Kan dibuktikan Tuhan bahwa dia Maha Kuasa. Benar? Maka Hindun dia gugur imannya gara-gara tidak terbukti kekuatan Tuhannya. Apa dia bilang ke berhala waktu patun Mekah? Abu Sofyan, kayaknya Tuhan kita ini nggak benar ini. Kok kamu ngomong gitu? Ini kan sudah kita sembah sejak nenek moyang. Masa kita sembah, kita puja-puji di berpuluh-puluh tahun dari nenek moyang kita? Masa menolong kita mengalahkan Muhammad aja nggak bisa dia? Tuhan apaan kayak gitu? Masa Tuhan kayak gini? Nolong kita aja nggak bisa, gitu lemah Muhammad itu. Yang benar itu Muhammad. Coba lihat, sekarang ditolong Tuhan aja. Dulu lemah kita injak-injak. Sekarang banyak pasukannya. Dia mimpin. Dia menguasai Madinah. Sebentar lagi dia akan kuasai Mekah. Gak bisa kita lawan. Ini baru benar ini. Ditolong Tuhannya dia. Ini dibuktikan, Pak. Kita ngomong Allah Maha Kuasa. Tapi ketika datang ke rumah kayak gini, gak yakin kita. Loh. Berarti keimanannya gak benar. Kan banyak orang, Pak, maaf nih ya, ngaku paling bertauhid. Begitu ada orang bisa jalan di atas air, agak mungkin. Begitu ada ulama rasyid, ahli tasawuf menghidupkan orang mati, tak mungkin. Saya mau tanya, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Isa, Tuhan kita, sama nggak? Sama. Tuhan sahabat sama nggak? Nah, apakah kekuatan Tuhan masa lalu dengan masa sekarang berbeda? Berkurang? Enggak berkurang, Pak. Kalau bahasa Allah sendiri, wa in udtum udna. Kalau kamu ulangi lagi kejadian masa lalu, kami ulangi lagi kejadian hari ini. Kami jadikan hari ini terjadi lagi. Wa in udtum udna. Artinya Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Jilani dia buktikan hidup orang mati. Kum biizni. Dia bangun. Salah satu karamahnya dalam riwayat. Karena seorang pendeta berdebat sama dia. Nanya, kamu kenapa nyembah Nabi Isa? Iya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Baik. Kalau aku bisa menghidupkan orang mati, apakah kamu mau mengikutiku? Iya, saya akan mengikutimu. Kalau kamu bisa berdoa.
Baik, mari kita ke kuburan. Buktikan kuburan. Mana di sini mayat jenazah, mayat yang paling tua? Ditunjuk yang paling tua itu. Kum bi'izni, berdiri Pak. Hidup lagi orang mati. Coba lihat. Aku saja pengikut Nabi Muhammad bisa ngidupin orang mati. Bagaimana dengan Nabiku? Jauh di atas aku. Sedangkan aku tidak menyembah Nabi Isa dan tidak menyembah Nabi Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam, pendeta itu. Nah, dalam kondisi terpaksa begitu, terbukti Pak, dibuktikan Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena ini masalah akidah. Ya. Kalau dalam kondisi terdesak, itu selalu dibuktikan kebenaran agama Allah itu. Maka muncullah dalam kondisi terdesak, muncul mukjizat, muncul karamah bagi para wali. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tidak terdesak, biasa-biasa saja, ya namanya biasa saja, berjalan normal apa adanya. Nah, ya. Maka nanti kalau kita sudah sampai ke ilmunya, gimana bahasanya? Semua kita yakin apapun yang terjadi. Ya. Orang tua kita dihidupkan kembali bisa. Kan kuasa Allah Ta'ala. Kalau Allah mau bisa. Maka akidah sholat Jumat itu iza sya'a, apabila dia mau bisa. Tak ada yang tak bisa dilakukan Allah Ta'ala. Ya. Makanya sebagian muslim itu orang tuanya ada yang meninggal, begitu meninggal hidup lagi. Bangkit lagi dari kuburan. Ada. Nah, itu kesaksian mursyid-mursyid kita sendiri yang mereka mengalami. Nah, maka kalau pengalaman saya di dunia tarikat inilah nanti baru sempurna keimanan kita yang mengatakan Allah itu qadirun ala kulli syai', kuasa atas segalanya. Ya, baru kita paham ternyata dia benar-benar sangat kuasa. Ya. Kalau di dunia syariat kita selalu terganjal dengan penglihatan mata karena kita tidak nggak mungkin lah, apanya nggak mungkin? Kalau sudah nggak mungkin berarti kan ada ketidakyakinan tadi kan, nah, kelemahan kekuatan keyakinan itu. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat rusukh ini hasil dari melazimkan kalimat thayyibah. Ya. Bukti ketinggian martabat ulama rasikh, ayat Quran sendiri mencantumkan. Ya, Allah sendiri yang menyebutkan rasikhuna fil ilmi, diatopkan, disambungkan dengan lafaz Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Jadi Allah dan rasikh fil ilmi disambungkan Allah. Sehingga nanti menurut satu pendapat kata beliau mengutip pengarang kitab Tafsir Al-Kabir, apabila pintu rasikh ini terbuka, maka terbukalah yang maha batin. Terbukalah rahasianya. Kalau pintu rasikh terbuka bagi ulama itu, maka terbukalah yang batin, rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia kehidupan, terbuka semua. Tergantung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diingat kata beliau, setiap hamba diperintahkan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya serta melawan hawa nafsunya di setiap 4 tingkat tadi, Pak. Nah, jadi kita disuruh melaksanakan perintah di alam syariat, perintah di alam syariat, larangan di alam syariat dijauhi. Dan di alam syariat itu ada godaan hawa nafsu di masing-masing tingkat itu, kecuali nanti tingkat hakikat. Ada godaannya. Dan ini akan kita buktikan. Apa yang beliau katakan ini terbukti. Walaupun beliau hidupnya sudah lama, kejadiannya sesudah beliau wafat kejadian terus itu, Pak. Ini yang beliau sebut. Kita perhatikan. Nah, coba perhatikan. Di tingkat syariat, seorang hamba akan digoda dengan hawa nafsu untuk berlawanan dengan syariat. Benar kan? Godaan syariat kan? Nah, godaan malas sholat, godaan lihat aurat wanita,
godaan mencuri, bohong dan seterusnya. Ini godaan hawa nafsu di alam syariat. Sedangkan di tingkat tarekat, godaan datang berupa dorongan hawa nafsu. Ya, dorongan hawa nafsunya bagaimana? Ya, seolah-olah tidak berlawanan dengan syariat, tapi dia menipu. Apa itu contohnya? Ngaku sebagai wali, mengaku-ngaku nabi. Ini godaan di tarikat gitu. Nanti kalau tarikat dekat sama Allah, ngerasa deket, doa ya Allah ini jadi doa ini. Begitu dikasih Allah tuh doa, jadi makhluk-makhluk. Wah, kita sudah merasa kayak nabi. Muncul itu. Maka nanti orang tak berguru, kan ada itu kan, sebagian orang ngaku nabi dia. Aku diutus Tuhan jadi nabi gitu. Coba. Itu hawa nafsu. Ngaku nabi, wali, ngaku-ngaku. Nggak boleh ngaku-ngaku. Ya, jalani saja. Ini godaan. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, ngaku wali, sesudah menjalani seperti itu tergelincir oleh hawa nafsu, seperti Lia Eden. Ya kan? Awalnya orang solehah itu Pak, rajin tahajudnya berjam-jam, tapi nggak ada guru di atasnya yang bimbing. Muncul hawa nafsu apa? Pingin berpuasa, pingin punya banyak jemaah. Muncul, ditangkap sama jin. Nah, akhirnya jin dianggap Jibril. Kan begitunya tuh. Nggak ada yang ngasih petunjuk, mursyidnya nggak ada. Siapa yang ngajarin? Siapa? Nggak ada. Maka muncullah istilah barang siapa tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Maka tarikat itu harus ada tersambung dengan gurunya sana. Kenapa harus tersambung? Karena rohani-rohani itu semuanya termasuk yang mendoakan di alamnya masing-masing kepada muridnya yang jambung ini. Kalau bahasa Nabi, berjamaahlah kalian, karena serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Paham? Di dalam ilmu tasawuf tarikat harus berjemaah. Jemaah kita siapa? Itu rohani para guru, tersambung sampai ke Nabi. Itu jemaah. Secara rohani kita berjemaah itu, bukan sendiri. Kalau sendiri, itu tadi domba akan dimakan serigala kalau sendirian. Maka jemaah di alam syariat, berjemaah di alam tarikat, termasuk di alam ma'rifat. Berjemaah apa? Bukan bersendirian. Nah, itulah tadi salah satu contohnya. Jadi di alam syariat jemaah, di alam tarikat jemaah. Di alam tarikat jemaah apa? Begitu kita zikir, hadiah. Fatihah ke Rasul tersambung. Pada guru-guru masyayikh tersambung. Itu kan jemaah. Murabitoh. Murabitoh itu apa? Nyatu rasa kita dengan rasa guru. Baru kita hadapkan guru rohani kita ke Allah. Kan berjemaah kita sama guru kan? Tak ada sendirian. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya ya, dunia tarekat. Kenapa kita merabitoh kepada guru? Supaya rasa bertuhan, ma'rifat guru juga bisa kita rasakan. Dulu saya sebut seperti kita nyatuin rasa. Kalau sudah nyatu rasa kita, maka harapan kita apa yang dirasakan guru, ma'rifat guru, rasa bertuhannya itu kita bisa dapatkan. Itu fungsi mursyid. Itulah makna rabitoh. Itulah makna wasilah. Jadi mursyid, rabitoh guru itu bukan disembah, tapi itu fasilitas alat untuk mendongkrak kita, kayak booster kalau bahasa saya. Booster. Untuk apa? Supaya kita khusyuk, supaya menghadap Allah. Bapak, Ibu, kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita bisa kenal Allah? Bisa kenal Allah? Quran nggak ada. Kapan kita kenal Allah? Kalau nggak ada Nabi, nggak bisa. Karena Allah menangkap atau menarik kita lewat apa? Lewat makhluk alam nyata.
Karena kita berada di alam nyata. Ya. Maka dia menyambungkan kita dengan orang yang bisa tersambung ke alam ketuhanan, nasud, dengan alam nyata. Itu adalah rasul. Nah, jadi rasul itu jasadnya di bumi, di nasud, tapi ruhaninya di lahut, selalu bersama Tuhan. Maka sahabat kadang-kadang heran lihat Nabi SAW. Nabi itu kadang puasa nggak berhenti wisol terus menerus. Bolehnya puasa wisol ya Rasulullah. Ikutlah aku katanya. Oh jangan. Aku sama kalian beda. Aku dikasih makan minum sama Allah. Coba. Aku dikasih makan minum sama Allah. Siapa yang seperti itu? Itu hadis sahih. Nah, kita nggak sanggup seperti itu kan. Maka kita jadi bolehin puasa terus menerus. Kemudian di alam ma'rifat ini godaan hawa nafsunya di tingkat ini di alam ma'rifat kata beliau godaannya melalui syirik yang sama. Syirik samar itu orang nanti melihat cahaya dan mengaku-ngaku Tuhan. Jadi kalau bahasa ya, sederhananya ketika kita melihat cahaya terang, kemudian cahaya bening, cahaya kemasan, lalu nempel di diri kita, nanti ada muncul rasa seperti yang gerakan diri kita ini kan Tuhan Allah. Maka kita merasa seperti Tuhan, ngaku Anal haq, akulah Tuhan. Jadi kalau sudah ngaku gitu, itu terkontaminasi hawa nafsu. Ya. Kalau bahasa Pak Syekh itu godaan. Maka Pak Syekh itu kan melihat cahaya, ngaku Tuhan. Ya, hei Syekh Abdul Rizani, mulai sekarang kau akan kubebaskan dari menjalankan syariat. Dia bila sendalnya, lemparnya. Cuas. Izhab ya la'in, pergi kau hai terlaknat. Nah, lalu berubah menjadi kabut hitam, ternyata iblis. Dari mana kau tahu bahwa aku bukan Tuhan? Tadi kan bentuk cahaya. Karena tidak ada yang dibebaskan dari syariat, sekalipun Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak rasional. Jadi kalau nggak rasional, bang, bisa nakal, campakkan aja. Jadi kalau masa kita setinggi Nabi Muhammad nggak boleh kan tinggalkan syariat. Minimal itu menyebabkan fitnah buat umat, nggak boleh. Maka dilemparnya aja. Nah, ngaku-ngaku Tuhan, nampak cahaya seperti itu. Jadi walaupun nanti sudah tinggi, syariat itu tetap dijaga, ya, tidak boleh ditinggal. Nah, itulah ilmunya, tak boleh ditinggal. Karena kita bergerak ini melalui dari alam syariat dulu, tarikat terus. Tapi kembali ke syariat, ya kita bersyariat. Makanya Nabi menjaga syariat, karena tetap di alam syariat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah masuk ke alam hakikat, kata beliau, kalau alam hakikat ini baru selamat dari setan dan hawa nafsu. Inilah yang disebut Allah dalam surah Shad ayat 82-83. Ya. Ketika setan iblis mengatakan, aku akan menyesatkan semua hamba-hambamu illal mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas aku tak sanggup. Ini alam hakikat. Jadi untuk sempurna keikhlasan kita, Pak, itu harus diikhlas. Maka di dunia tarikat, Pak, supaya kita sempurna amal solehnya, beramal itu betul-betul ikhlas. Hatta kita tidak menginginkan pahala surga. Walaupun kita tahu itu dapat pahala surga, tapi kita tidak ke situ hati kita. Tetap ke Allah, ridha Allah saja. Kata di imam bacakan, ilahi anta maksudi walido kama turbi, Allahumma ini as'aluka mahabbataka wa ma'rifatak. Mahabbat wa ma'rifat. Itu dibiasakan dalam tasawuf, dalam tarikat. Ilahi anta maksudi, engkau yang maksud, walido kama turbi. Untuk menguatkan itu. Karena di dalam ilmu hakikat ini, puncak, syariat ini penghalang. Hakikat ini pun, ma'rifat ini juga penghalang. Surga itu penghalang, Pak.
Allah itu tidak mau kalau kita menginginkan selain dia. Dia tidak mau, dia cemburu. Dia maunya dia saja diinginkan gitu. Ini rahasianya. Kenapa ibadah kita tidak memunculkan rasa cinta, rasa dekat? Karena Bapak masih menginginkan yang lain selain Allah ketika ibadah. Itu rahasia, Pak. Buktikan yang saya omongkan ini, Pak. Kalau Bapak nanti beribadah betul-betul karena Allah, tidak menginginkan apapun selain Allah, tidak lama kolbu kita akan hidup. Muncul rasa cinta. Tapi kalau masih menginginkan sholat duha biar dapat rezeki, niatnya untuk lapak rezeki, ini biar dapat surga, biar banyak pahalanya. Itu yang mengganjal. Kita dapat derajat, kalau bahasa saya dapat kita derajat, dapat innamal a'malu binniyat, tapi kedekatan, kecintaan tidak dapat. Maka jujur, coba Bapak rasakan sendiri kan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ibadah, kolbunya nggak muncul rasa cinta, nggak akrab, rasa dekat akrab nggak muncul, nggak akrab sama Allah, nggak muncul rasa cinta. Kenapa? Karena kolbunya masih menginginkan yang lain selain Allah itu. Itu hijab sebenarnya. Itu rahasianya, Pak. Kalau mau muncul itu begitu, baru kita bisa sampai usul ke Allah. Kenapa orang yang ikhlas itu bebas dari godaan setan dan hawa nafsu? Ya karena kalau yang kita inginkan Allah saja, setan bingung. Kawan ini digoda cari duit untuk beli mobil, cara haram nggak mau. Kenapa nggak mau? Yang diinginkannya Allah saja. Macam mana aku menggodanya lagi? Udah ini kamu beli mobil ini, curi aja, ambil aja angkatan. Enggak, aku mau ke Allah saja. Ya macam mana dia mau godanya? Ibarat kita, mohon maaf nih, saya sudah sangat cinta berat dengan seorang wanita ini. Saya pingin dia aja, datang cewek lain goda. Mau nggak saya? Nggak mau lagi saya, Pak. Kenapa? Secantik apapun, karena saya nggak cinta. Nggak mau lagi saya. Mau saya itu saja gitu. Walaupun orang cakep cantik dan tak mau lagi. Itulah orang ikhlas itu. Makanya saya kan putus asa. Illal mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas. Aku nggak sanggup goda. Karena nggak ada maunya selain Allah. Jelas kan ilmunya? Dan itu bisa kita buktikan. Kalau Bapak mengamalkan apa yang saya katakan ini, nanti kalau Bapak berbeda. Rasa dekat, akrab, cinta dengan Allah. Nanti asal ibadah, asal zikir, nangis, dekat, enak, nikmat. Pasti Bapak dapatkan cepat. Itu aja rumusnya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih wal falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ayatnya. Dimaknai ayat ini secara hakikat, secara makrifat apa coba? Siapa yang beribadah mau liko ketemu Tuhan. Liko itu kalau orang PKS kan jumpa, COD ketemu darah, ya kan? Yuk liko ketemu darah. Barang siapa yang mau jumpa sama Tuhan, mau ketemu langsung sama Allah, falyamal amalan soleh, hendak beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tak boleh ada syirik, sekutu dalam ibadah. Artinya apa? Tak boleh menginginkan lain kecuali wajah Allah. Ibtigha wajhillah. Kecuali menginginkan Allahnya saja, menginginkan wajah Allah saja, menginginkan zat Allah saja, menginginkan ridho Allah saja. Pahamlah itu. Itulah ayatnya. Baru kita bisa liqah. Kalau masih muncul yang lain, nggak bisa. Maka untuk capai ke alam hakikat itu salah satu syaratnya. Ya. Yang terakhir dikit lagi, ya. Jadi ini masing-masing level ini ada tingkatan, ada godaannya. Biar habis bab ini, sebenarnya agak panjang juga lagi. Tapi kita ambil ini saja. Jadi alam bawah godaan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Artinya apa? Ketika kita mau menjalani tarikat, kita akan digoda di alam syariat. Tak usah lah masuk tarikat. Nanti kau begini-begini. Begitu kita masuk tarikat, ya nanti untuk sampai ke ma'rifat kita digoda nanti lagi. Ya, digoda di alam tarikat supaya tidak sampai ke ma'rifat.
Kalau masuk sudah ma'rifat nanti kita digoda lagi supaya tidak sampai ke alam hakikat. Nah, begitulah godaan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ya abdi, ini hadis kursinya, wahai hambaku, apabila aku aradta an tadkhula haram, ini bahasa Tuhan, hadis kursi. Apabila engkau ingin masuk ke haramku, haramku itu wilayah ketuhanan. Kalau bahasa kita masuk ke rumahku, jadi keluargaku gitu kan. Kalau kamu mau masuk ke haramku, fala talfitu ilal mulki wal malakut wal jabarut. Maka kalian jangan betah tinggal di mulki, di alam nyata, di alam malakut, di alam jabarut. Jangan berhenti di situ. Kenapa? Li andal mulka, alam mulki, alam nyata ini syaitan bagi orang alim, godaan, menjauhkan dari Allah. Kalau kita masih tertarik dengan yang fisik, nanti kita malas untuk yang spiritual. Begitu dia. Jadi kalau ibadah itu tinggalkan ingatan selain Allah gitu. Kalau masih teringat yang lain nggak bisa. Wal malakut syaitan al-arif. Alam malakut itu setan, godaan bagi orang alim. Jadi orang alim di alam syariat, arif di alam tarekat. Nanti kalau berzikir kita, ya kadang-kadang Allah tunjukkan alam malakut, tunjukkan surga, tunjukkan malaikat ke kita. Kita ngerasa sudah hebat, udahlah sampai situ aja lah, berhenti, nggak dapat kita. Itu godaan. Nah, kalau di kehidupan nyata kita ada orang nanti terbuka mata batinnya bisa lihat jin ini, akhirnya dia main di alam jin. Begitu dia main di alam jin, senang dia situ, udah terpental, nggak bisa nyampe lagi ke Allah. Hanya air alam jin saja bisanya. Maka para dukun itu berhenti di alam jin, tidak marifat. Akhirnya durhaka, Pak. Nah, tasawuf itu tidak begitu. Itu godaan. Kemudian wal jabarut syaitan al-waqif. Sampai ke jabarut, lihat surga Firdaus, lihat ruh-ruh para suci, ruh para nabi, para wali, ruh-ruh suci. Diperlihatkan Allah sama kita. Berhenti situ nggak boleh. Terus jalan. Itu godaan. Jalannya apa? Nah, terus sampai ke man radiya bi ahadin minha fa huwa matrud ini. Siapa yang ridho berhenti di salah satu ini, maka dia tertolak, tidak sampai ke diri ke aku kata Allah. Karena tujuan dari tarekat tasawuf itu usul namanya, sampai ke Allah, sampai kepada hakikat, mengenal hakikat jannah, hakikat Allah Taala, mengenal kapas. Nah begitu dia, Pak. Jadi itu alamnya halus, dimensinya halus. Nah, alam kasar, tarikat lebih halus, ma'rifat lebih halus, baru hakikatnya hakikat ketuhanan. Nah, kalau yang lalu kita sebut sodrun, dada, kolbun lebih halus, puat, mata hati lebih halus, kemudian lubbun, sahopun lebih halus, lubbun lebih halus lagi, baru sir, di balik sir baru ketemu Allah. Itu dijalani. Itulah ilmunya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya belum jelas, silakan.